Maka wajib Bapak Ibu, tolong, ini ijazah, tolong baca setiap habis sholat. Mungkin sudah amalkan tapi lupa-lupa. Carilah jalan untuk menenangkan jiwa, dan ketenangan jiwa hanya dengan satu hal, yaitu mengenal Allah, mengingat Allah. Dan mengenal Allah mustahil tanpa kenal Rasul, kenal Rasul mustahil tanpa kenal guru. Ya, maka carilah guru, carilah syekh, carilah kiai yang dapat membimbing dengan baik. Illallah asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidis sadat nabiyina Ahmad wa ala alihi wa ashabihi al-amjad, amma ba'du. Ini kalau miring-miring gini sakit leher nggak Bapak Ibu ini? Nanti diatur aja duduknya ya, yang kira-kira punggungnya nyaman, lehernya nyaman ya. Yang saya hormati pimpinan perwakilan PIII, kirain PII, Persatuan Islam, ternyata Persatuan Istri Insinyur ya. Begitu juga Ketua Majelis, semoga beliau dan semua jajarannya diberkahi Allah SWT, dan semoga kebersamaan dengan para insinyur selama ini dalam ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini para insinyurnya hadir semua nih, bersama dengan istrinya. Mohon maaf, sudah ada yang berpulang salah satunya. Ada ya? Mau ngaji agak serius atau ngaji santai? Serius tapi santai. Oke. Rata-rata boleh tanya ya, rata-rata umur berapa nih Bun? 16 tahun. 60-an ya? 60-an. Betul, 60-an ya? Berarti umurnya Nabi berpulang kan itu? Nabi berpulang umur 63. Ini gak nakut-nakutin Pak, emang menakutkan. Bapak Ibu, saudara-saudariku yang makan Allah, sebelum kita mulai, kita ini kan kebanyakan doain orang, tapi jarang mendoakan diri untuk yang bersifat urusan abadi. Kebanyakan Bapak Ibu ini doa untuk hal-hal yang kecil, rezeki yang sudah dijamin, tubuh yang bakal hancur, itu didoain. Tapi jarang yang minta sesuatu yang abadi. Padahal Nabi SAW mengatakan, afdalud doa alhamdulillah. Doa paling tinggi adalah alhamdulillah. Alhamdulillah itu dalam penjelasan ulama, lafaz alhamdulillah yang berarti syukur. Tapi makna yang kedua, alhamdulillah itu surat Al-Fatihah. Jadi dalam semua hadis Nabi, Al-Fatihah itu disebut dengan Ummul Kitab dan alhamdulillah. Atas dasar itulah guru-guru kita kalau doa selalu mengatakan Al-Fatihah. Itu tidak bid'ah, ya, itu sunnah. Karena Nabi sendiri mengatakan afdhalud doa alhamdulillah. Doa tertinggi adalah surat Alhamdulillah. Surat Alhamdulillah itu surat apa? Nah, untuk diri kita masing-masing, mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki, zahir dan batin, mari kita bacakan doa tertinggi, doa yang berisikan keselamatan dunia dan akhirat. Suratul Fatihah ala hadiniyah wa li ajsadina wa anfusina, untuk diri kita yang zahir, yang batin. Mari kita bacakan Suratul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Suratul ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Tema kajian kita karena milad ya. Milad itu hanya perjalanan waktu. Bapak Ibu, sebelum masuk kajian inti, jika majelis pun dimiladkan, apalagi Nabi yang ajarannya kita bicarakan, benar nggak? Majelis ada miladnya, milad maulid mulut sama.
milad kelahiran, maulud kelahiran sama ya. Jadi ada orang yang anti maulid, tapi dia merayakan kota tempat dia tinggal. Ya, saya tanya, kamu tahu nggak Nabi menyebut dirinya kota ilmu? Ana madinatul ilmi wa aliyun babuha. Aku kota ilmu. Kalau keberatan melayakan Nabi lahirnya, rayakan Nabi sebagai kota ilmu. Ya. Jadi jika majelis pun kita bikin miladnya, mauludnya, apalagi Nabi Muhammad SAW. Ya. Pertanyaan yang saya nggak bosan-bosan tanyakan, kalau Nabi nggak lahir, ada nggak majelis ini? Bapak Ibu, ini serius. Kalau Nabi tidak lahir, kenalkah Bapak Ibu kepada Allah? Tahu nggak sholat? Kalau Nabi nggak lahir, ada nggak sholat sekarang itu? Berarti penting nggak lahirnya Nabi Muhammad SAW? Oleh karenanya, jangan tanya dalil, tanya aja, kamu tahu terima kasih atau tidak kepada Rasulullah SAW. Dan Nabi mengatakan, lam yashkurillah man lam yashkurin nas. Tidak disebut bersyukur kepada Allah jika engkau tidak berterima kasih kepada makhluk. Dan makhluk yang paling pantas kita terima kasih adalah Nabi Muhammad SAW. Sudah siap untuk mendengarkan? Boleh buat suatu kesepakatan? Handphonenya diistirahatkan. Jangan dibunuh handphonenya. Cari posisi duduk yang nyaman. Nah, di sini kita buka 4 ayat terakhir surat Al-Fajr. 4 ayat terakhir surat Al-Fajr. Kalau buka handphone ada Qurannya, tapi modelnya ini mode pesawat ya. Kita rohaninya lagi mau naik. Jangan buat Allah cemburu. Masa lagi bicarain Allah, bicarain makhluk. Ya. Sudah jumpa ayatnya? Surah Al-Fajr 4 ayat terakhir. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Apa ya? Udah sering dengar? Wahai jiwa yang tenang, irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah. Irji'i, pulanglah, kembalilah kepada Rabbik, pemilik nyawamu, pemilik dirimu, penguasa hidupmu, dengan 2 modal. Nah, ini yang menjadi kajian kita nanti. Radiyah, mardiyah. Radiyah, engkau menerima ketentuan Allah, kemauan Allah. Mardiyah, dan engkau berbaik sangka kepada Allah sehingga Allah ridha kepadamu. Baru perintah berikutnya, masuklah fadkhuli fi ibadi, berjamaahlah dengan hamba-hambaku, bukan dengan hamba-hamba duniawi. Barulah masuklah surgaku, wadkhuli jannati, masuklah surgaku. Baik, yang pertama ya, wahai jiwa yang tenang. Ya, kita coba coret-coret dikit kalau misalnya. Ini nyetrum juga nih ya. Mana tim IT-nya tadi nih. Jadi Allah panggil semua kita dipanggil. Apa panggilan Allah? Wahai jiwa. Bapak Ibu punya jiwa. Nah, diri kita itu bagi 2. Jadi diri kita ini dibagi 2, Bapak Ibu. Ada diri yang kalau bahasa ininya nisbi. Ada diri yang sejati. Nisbi itu dia rusak, sementara berubah. Coba cek badan Bapak Ibu dulu awal nih, suami-suami nih Bu ya, suami-suaminya dulu tampan nggak? Sekarang masih tampan nggak? Masih, yang jawab bapaknya. Cemburunya tinggi juga ini Bapak ini ya. Halo Pak, ibu-ibunya masih cantik nggak? Bohong. Dulu sukanya karena tampang wajahnya yang nisbi.
ketika sudah mulai gigi rontok, ya, kulit mulai mengkerut, uban mulai muncul, punggung mulai apa? Bongkok. Maka pandangan yang tadi kagum kepada sosok insinyur perempuan yang cantik, laki-laki yang tampan, bergelar kaya, itu berubah beralih. Bapak Ibu merasakan sisi yang lain. Apa yang tidak berubah dari pasanganku? Sayangnya. Betul nggak? Sayangnya berubah nggak? Waduh, gawat ini. Ya udah, perhatiannya berubah. Ibu-ibu sayangnya berubah nih, curhat bapak-bapak ini. Sayangnya berubah nggak? Atau bertambah? Berarti dia tidak hilang, tidak sirna, tidak rusak. Saya perbaiki pertanyaannya. Apa yang tidak rusak ketika muka ini sudah mulai rusak? Sayangnya tidak rusak? Insya Allah ya. Perhatiannya tidak rusak? Itu bukan di wajah, bukan di mobil di rumah, bukan di punggung yang tegap, bukan di wajah yang dulu kenyal-kenyal itu Bapak Ibu, ya, bukan di badan yang dulu, ya, apa kata Ebit G.Ade itu apa? Dulu ayahnya masih muda, masih berotot, sekarang sudah mengkerut, ya. Bukan itu, tapi ada sesuatu yang sejati yang tidak pernah rusak. Kalau tidak rusak, sebutannya apa? Kalau orang insinyur nyebutnya apa, Pak? Dia tidak pernah rusak. Awet. Awet itu masih rusak. Tapi boleh lah, awet. Sementara, apa lawannya? Abadi. Diri kita, ada sesuatu yang abadi dalam diri kita. Apa yang abadi, Bapak Ibu? Sudah ada, mohon maaf, sudah ada temannya yang meninggal? Berarti tubuhnya abadi nggak? Nggak abadi? Walaupun ditulis nisannya insinyur fulan, itu ditanya nggak sama Mukarram Nakir, wahai Pak Insinyur, kan gitu. Nggak laku. Karena itu tidak laku, tidak abadi. Terus mana yang abadi? Yang dulu ditiupkan ke janin ibu, yang ditiupkan itu yang abadi. Itu yang sejati. Maksud saya sederhana Bapak Ibu. Kita kalau masuk ke suatu tempat, tempatnya bakal kita tinggal. Tempat itu hanya kendaraan. Jadi tubuh ini sebenarnya pesawat hidup. Makanya teman-teman Bapak Ibu sebagian sudah ada yang meninggalkan pesawat rusak ini. Ini pesawat rusak ini sudah. Jangankan Bapak yang sudah 60 tahun, saya masih 40 Pak. 40 hijriahnya. Masehinya masih 39. Itu punggung saya sudah mulai sakit. Kaki sudah mulai pegel. Saya mikir gimana orang umur 60 ini. Ya, sudah ada yang cuci darah belum nih? Atau gula, hipertensi. Ini tanda tubuh ini nggak jauh beda sama kendaraan mobil. Kalau sudah 10 tahun pasti rusak-rusak. Kita kalau udah keseringan mobilnya rusak, kita ganti mobil. Masalahnya, ya ini masalahnya. Orang lupa bahwa tubuh ini bakal ditinggal, bakal rusak. Dia tidak abadi. Karena dia lupa, disitulah kemudian turun juga 3 ayat terakhir sebelum Al-Munafikun. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Nanti ayatnya disimak di rumah, nanti dicek sendiri lagi ya. Jadi kalau kami tidak menghafalkan nomor Bapak Ibu, karena nomor tidak pernah ada di zaman Nabi. Nomor itu beda cetakan, kadang beda ini juga. Sudah disetarakan, distandarisasi baru nomornya. Dan perhatikan, terjemahan Quran bukan Quran. Ya, terjemahan Quran bukan, karena terjemahan boleh salah. Qurannya nggak boleh salah. Wahai orang-orang beriman, Bapak Ibu beriman?
Iman itu di badan yang rusak atau di kolbu? Berarti yang dipanggil ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang punya kolbu. Dan saya berbaik sangka semua yang hadir pagi ini orang yang Allah takdirkan punya nur iman di kolbunya. Amin. La tulhikum, jangan kamu terlalaikan. Nah, dalam Quran kata lalai selalu disematkan kepada dunia. Innamal hayatud dunya la'ibun walahun. Dunia itu main-main game. Walahun, senda gurau. Ini seumur ini ada yang main game nggak, Bapak Ibu? Ada? Ada? Enggak? Ada yang main game? Game online? Game di handphone? Ada? Oh, ada. Kalau kalah di game online itu atau di Play Store itu sedih nggak? Kalau kalah, tinggal main lagi, ya kan? Kalau kita main game, mainnya kalah, kita tak sadar intik game, kepalanya dipukul nggak? Atau handphonenya dibanting nggak? Lah kita tahu kok main-main kok. Dunia ini permainan paling besar, the bigger. Ya, the biggest game barangkali ya, game terbesar ini. Tapi ini untuk ibu-ibu, permainan terindah kata Nabi dari dunia adalah pasangan yang soleha. Itu mainnya asik. Apa arti soleha? Soleha itu cocok. Wa khairu mata'iha mar'atul soleha. Sebaik-baik game di dunia itu adalah perempuan yang soleha. Soleha itu cocok sama suaminya. Bukan orang yang banyak sholat aja. Banyak perempuan sering sholat tapi nggak cocok sama lakinya. Dia baru soleh ritual, belum soleh sosial. Orang soleh ritual itu untuk pribadi. Kalau sosial pertama adalah pasangan dia, anak-anak dia, orang tua dia. Kalau udah sering konflik sama saudara, pasti sering konflik sama suaminya nanti. Nah, latihan itu dulu. Nah, kita kembali. Kata Allah apa? La tulhikum, jangan kamu lalai. Kelalaian terdekat, kata Allah, la tulhikum amwalukum wala auladukum. Kelalaian terdekat itu, jadi penyebab orang lalai. Pertama, harta. Kalau harta ada kaitan sama kerja nggak? Betul. Adakah orang dapat harta tanpa kerja? Ada ya, warisan. Warisan kan berusaha juga tuh. Berarti urusannya pekerjaan. Saya yakin bapak-bapak insinyur ini dulu sibuk sekali nih, bener ya? Betul nggak? Sangat sibuk. Itu bapak kalau nggak ada waktu untuk merenung, nggak bisa menggambar, mengonsep satu, bener nggak? Betul? Sebelum bikin bangunan, bikin irigasi, bikin apapun, ada yang disebut proses kontemplasi, berkhayal. Jadi sebelum, misalnya nih Hotel Gracia ini dibuat oleh tukang atau oleh arsitek. Ya, yang penting tukangnya apa arsiteknya? Saya mau tanya Pak, apa beda tukang sama arsitek? Ini nggak mendiskreditkan tukang, nih tukang kita butuh. Kita butuh, cuma gaji tukang sama gaji arsitek beda nggak? Ini para tukang nggak boleh tersinggung loh ya. Arsitek perlu berbangga. Tukang itu diberi kekuatan fisik, sedangkan arsitek diberi kekuatan berkhayal. Benar nggak? Nanti orang yang berhajat ini tanya, Bapak mau bangunan kayak gimana? Terus disebut bla 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 bla, nanti Bapak gambar, betul kan? Bapak gambar, dan perlu waktu untuk menenangkan diri, betul Pak ya? Kalau orang berkontemplasi itu, untuk menggores-gores itu perlu kontemplasi. Kalau terjadi gangguan, dia mandek. Jadi kita untuk urusan mencari harta itu melibatkan bapak-bapak ini, para arsitek ini, hartanya hasil ngayal. Percaya nggak? Oleh karena itu Imam Ghazali mengatakan bahwa jangan kamu salahkan bahwa berkhayal itu mahal.
Bapak-bapak ini kalau mau bikin bangunan, mesti berkhayal dulu baru boleh menggambar. Setelah menggambar, didetailkan, baru kemudian panggil tukang. Oleh karenanya, peradaban itu separuhnya pada berkhayal. Jadi kita ini sekolah supaya berkhayalnya benar, bukan khayal yang halu. Jadilah ini bangunan-bangunan. Ya, selamat ibu-ibu korban laki-laki penghayal. Ini belum nyambung ya? Nah, ini kalau buka ilmu rohaninya. Jadi Bapak Ibu, ada yang disebut di bahasa Arabnya khayali. Khayal itu bukan bahasa Indonesia, bahasa Arab. Khayali. Khayal itu adalah alam imajinatif, immateri. Dia tidak meter, dia tidak materi. Coba sekarang bayangkan Ka'bah. 1, 2, 3. Sudah? Sudah terbayang? Sudah. Bayangkan Monas. Sudah? Oke. Bayangkan Kota Lama, Semarang. Gampang bener orang Semarang. Coba, saya mau kasih tantangan. Bayangkan Nabi Muhammad. Bingung? Muncul wajah siapa? Tidak ada. Kenapa? Bapak belum jumpa. Belum? Kenapa bisa membayangkan Ka'bah? Karena sudah pernah lihat, baik langsung ataupun lewat YouTube. Kenapa bisa bayangkan Monas? Pernah jumpa, pernah lihat. Membayangkan Kota Lama, karena sering di situ, suka nongkrong di situ, betul nggak? Jadi ternyata sudah tua pun kita suka nongkrong, Pak ya. Kata Nabi apa? 2 hal yang tidak pernah tua pada tubuh orang tua. Selamat tua. Pertama, hubbud dunia, cinta dunia. Yang kedua, tulul amal, panjang angan-angan. Jadi angan-angan Bapak Ibu ini sama saya sama. Nggak beda. Badan sih udah tua. Tapi kalau angan-angan nggak berubah. Kita sama. Keinginan untuk memiliki dunianya sama. Nafsu birahinya sama, cuma kekuatannya yang sudah berubah. Ya. Kalau ada kesempatan untuk berkuasa lagi sama. Ya, sama aja. Oleh karena itu, orang-orang ketika umur Bapak ini malah tertarik jadi politisi. Karena ada nafsu berkuasa. Yang jadi menteri-menteri yang baru hari ini kan ada yang sudah umur 70-an ya. Presidennya juga sudah 70-an. Baik. Ini pelan-pelan ya. Maka khayali itu terbagi 2. Sama dengan diri kita. Ada yang nisbi, ada yang sejati. Khayal kita ini khayal yang mana? Wah, ini kenapa nih Mas Agil nih, Agil? Khayali yang sejati ada khayali yang disebut khayali hissi, khayali yang berkaitan dengan empirik. Ada khayali yang berkaitan dengan sesuatu yang abadi. Khayali yang hissi itu, ini yang bikin orang jadi halu. Dia berkhayal, lalu kemudian menjadi halusinasi. Saya mau tanya, Bapak yang insinyur, ketika berkhayal satu bangunan, itu jadi produk nggak? Jadi karya nggak? Berarti dia tidak halu. Dia bukan halusinasi. Saya kalau nulis buku, saya berkhayal dulu, outline-nya apa, bab 1, bab 2, bab 3. Isinya sudah terbayang, sudah khayal dulu. Lalu jadi buku. Itu bukan disebut halu. Kenapa saya bisa nulis, Bapak bisa berbuat karya? Karena sudah pernah melihat yang mirip. Pertanyaannya, tadi saya minta bayangkan Nabi Muhammad. Kenapa nggak bisa bayangin? Belum tentu. Belum tentu itu benar jawabannya. Sebenarnya kita sudah pernah jumpa.
Sebelum alam ini dicipta di sini, ruh kita sudah ada atau belum? Sudah. Masalahnya Bapak Ibu ini saya minta coba bayangkan Nabi Muhammad, membayangkannya dengan otak yang umurnya 60 sekian itu. Sedangkan Nabi sosok fisiknya sudah berumur 1500 tahun ini, karena ini 1447, betul ya? 1447, Nabi hijrah 53 tahun. Hitungan hijriah dihitung dari hijrahnya Nabi. Berarti kalau dijumlah berapa Bapak Ibu? Jadi kita udah kopi sama Nabi 1500 tahun sudah. Yang dapat kita bayangkan sesuai riwayat yang ada. Ada hadis, itu yang kita bisa bayangkan. Tapi sebelum itu terjadi, Bapak Ibu, sebelum tubuh ini ada, ruhnya sudah ada belum? Sudah ada. Dan kita dulu sudah pernah jumpa dengan ruh Nabi Muhammad SAW. Masalahnya, Bapak Ibu ini mengingat Nabi dengan otak ini, bukan dengan otaknya ruh. Ruh ini juga punya otak, dia punya memori, sebagaimana ini juga punya memori. Maka yang pernah belajar zikir, ketika zikir menyebut la ilaha illallah atau ya Allah, tiba-tiba dia nangis. Orang nangis kan biasanya rindu, teringat. Apa yang teringat? Sebenarnya ruhnya merasakan ingatan yang lama yang tidak tergambarkan, terbayangkan, tapi terasa. Nah, maka khoyali itu ada yang berkaitan dengan jasad, ada yang berkaitan dengan ruh. Jadi saya membagi, ada khayali jasadi atau khayali hissi, khayal empirik. Ada yang ruhi, ruh. Khayalnya hakiki. Saya mau tanya lagi nih, pernahkah kejadian kita ingat anak, dia ingat kita? Sering? Sering? Betul. Sekarang naikin, kita ingat teman, sahabat, dia juga kangen sama kita. Pernah kejadian? Pernah kejadian? Ini saya nggak ngaji tinggi-tinggi, istilahnya yang tinggi, Pak. Imam Najmuddin Kubra menyebutkan dalam karyanya, ruh itu tidak beruang dan berwaktu, tapi dia membersamai ruang dan waktu. Maka ruh itu dapat berjumpa lewat rasa dan kerinduan. Kapan ruh berkunjung? Kalau kita rindu dengan orang yang kita bayangkan. Coba bayangkan orang tuanya. Sudah? 1, 2, 3. Orang tua, ayah, ibu. Terbayang? Oke. Kita kirimkan Al-Fatihah untuk mereka ya. Untuk orang tua kita semua. Ayah, ibu, Al-Fatihah. Ya Rabbi, ya Rabbi, coba bayangkan teman dekat waktu kuliah yang masih hidup. Sudah terbayang? Ya. Itu kalau Bapak Ibu membayangkan pakai memori jasad, itu nggak tembus ke dia. Tapi kalau membayanginnya pakai rasa, ruh. Apa rasa yang ada di ruh? Ruh itu, kata Pak Imam Abu Thalib Al-Makki, al-ma'rifatu qutul qulub, qutul arwah. Ilmu mengenal itu makanannya ruh. Kita kalau kenalan, yang pertama kita kenal apanya? Nama, betul? Habis itu karakter, sifat, baru sosok zatnya. Kalau teman dekat, dia tahu bahkan sampai kebiasaan buruk kita, dia tahu. Itu karakter. Dia mengenal sampai ke sana. Mohon maaf, suami istri ini, para istri-istri ini tahu nggak ngoroknya suaminya sudah? Ridho nggak? Kenapa ridho? Coba yang ngorok suami orang lain, terima nggak? Terganggu. Tapi yang ngorok suami-suami ini, justru kalau nggak ada ngoroknya dia rindu itu ya. Wah, kangen nih, nggak ada bau ngorok nih gitu ya. Nggak ada bunyi suara berisik nih. Bapak-bapak ngorok gak, Pak? Orang-orang nggak tahu dia ngorok, orang tidur. An-nasu niyam idza matu intabahu, kata Nabi. Orang itu tertidur. Jadi Bapak ini disebut Nabi lagi tidur ini, Bapak Ibu.
Kapan sadarnya? Idza matu intabahu. Kalau mereka mati, mereka baru sadar. Kesadaran kita baru kesadaran jasad, baru di sini. Ini masalahnya. Kalau nanti kita mati, tinggalkan jasad, kesadarannya kembali ke kesadaran ruh. Itu yang disebut, jika dia mati, dia tinggalkan jasadnya, intabahu, baru ruhnya sadar. Maukah sadar sebelum kematian? Itu yang disebut matikan dirimu sebelum mati. Apa yang dimatikan? Bukan ruhnya. Yang dimatikan angan-angan dan cinta dunianya. Loh Ustadz, saya kan punya kebutuhan. Bedakan kebutuhan dengan cinta. Kita butuh makan, tapi jangan cinta makan. Bapak Ibu butuh kendaraan, tapi nggak usah cinta kendaraan. Kita ini butuh duit, nggak usah cinta duit. Kalau sakit, butuh rumah sakit nggak? Butuh obat? Jangan cinta obat loh Bapak Ibu ya. Ada yang cinta obat nggak di sini? Kayaknya ada yang cinta obat kemana-mana di bawah gitu ya. Allahumma sholli ala Muhammad. Cinta itu maharnya satu, kenal dan ridho. Al-ma'rifatu ma'ar ridho ya, war ridho. Jadi mengenal terus menerima apa adanya. Bapak Ibu ini sudah kenal baik buruk pasangan, udah tahu buruknya tapi masih tinggal bareng, ya kan? Kenapa? Aku kenal tapi aku ridho. Aku tahu burukmu dan aku terima. Itu mainannya ruh. Yang sudah berkeluarga dengan model begini, cinta dia sudah dimensi ruhani. Cuma sayangnya baru urusan sayang-sayangan suami istri. Harusnya cintanya ruh itu bukan memandang pasangan yang zahir itu, tapi memandang ruhnya pasangan. Ruhnya itu yang dipandang. Tubuh ini menua, ruh nggak akan menua Bapak Ibu. Dia stabil. Dia stabil. Seperti mana dulu dicipta, sekarang dia begitu aja nur yang ada pada ruh itu. Nih pelan-pelan dulu nih, nggak tahu saya kok di sini jadi serius ini. Karena saya berpikir ketemu orang-orang yang terdidik, berpendidikan tinggi, jadi nggak usah ngomong lucunya banyak. Ya, saya berbaik sangka Bapak ini cerdas-cerdas semua, ibu-ibu ini juga membersamai suaminya pintar-pintar. Maka kita ngajak yang serius sekalian lah. Ya, karena biasanya kalau ibu-ibu yang ngundang selalu ngomong, Ustadz jangan serius-serius ya. Saya kesel banget gitu Mbak. Padahal ceramahku lucu mah lucu-lucu aja ya kan. Tapi saya ngelucu itu kalau lagi serius. Nggak mau ketawa untuk hal-hal yang nggak penting. Ini pesan dari Imam Zunnun Al-Masri. La tadhak illa fil ajaib. Jangan ketawa kecuali itu betul-betul ajaib. Betul-betul aneh gitu. Kalau cuma biasa-biasa aja ngapain ya? Baik. Ini nggak kompromi nih, sudah. Kita tutup aja ya. Ini saya berdiri aja Bapak Ibu. Kita kembali ke surat Al-Fajr. Ya Tuhan, nafsul mutmainnah. Wahai jiwa yang tenang. Bapak Ibu jiwanya sudah tenang belum? Berarti belum dipanggil. Makanya nggak terpanggil-panggil. Di dalam Al-Quran disebutkan, surat Ar-Ra'd ayat 28, ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Ketahuilah hanya dengan menyebut nama Allah, zikrullah. Ntar dulu, terjemahannya bukan mengingat Allah. Hanya dengan zikrullah, hati menjadi damai dan tenang. Saya mau tanya, zikrullah, apa arti zikrullah? Zikir. Apa arti zikir? Coba ingat Allah, bayangkan Allah, coba. 1, 2, 3, ingat. 2, 3, 4, 5, oke, cukup. Terbayang apa?
Apa? Ada mukanya Allah. Tulisan. Yang terbayang lafaz alif, lam, ha. Itu bukan Allah. Itu huruf yang bertuliskan kalau dibaca Allah. Kalau saya tulis nih Allah, apakah itu Allah? Jadi kalau kita sholat bayangin itu syirik, Pak. Jadi kalau sholat nggak bayangin lafaz, hanya bayangkan wahai yang punya nama. Terbayang lafaznya, tapi katakan wahai yang punya nama yang agung ini, aku menyembah engkau. Bukan tulisannya yang kita sembah. Nanti kalau Bapak Ibu nyembah tulisan, nanti tulisannya datang sebelum mati, sakaratul maut, dia ngomong, wahai hamba Allah. Tulisannya ngomong. Jadi halu dia. Nah, disitulah banyak orang tersesat. Oke, lagi ulangi. Ala bidzikrillah. Allah kalau ngomong ala, hey, ketahuilah. Hanya dengan zikrullah, hati menjadi tenang. Saya tadi ajak Bapak Ibu ingat Allah. Nggak satu pun yang ingat Allah. Betul? Benar? Jujur aja. Coba yang tadi sudah ingat wajah Allah kayak gimana? Kan ada Quran menyebutkan, ya. Kullu man 'alaiha fan, ya. Semuanya fana kecuali wajah Allah Dzul Jalali wal Ikram. Disebut Allah punya wajah. Ada yang ingat wajah Allah di sini? Halo. Selama ini Bapak Ibu syahadat, ngaji, haji, umroh, kayaknya udah keren banget kan? Ada nggak ingat wajah Allah? Belum. Terus beragama selama ini ngapain? Untung majelisnya baru 6 tahun. Berarti masih baby. Jadi selama ini beragamanya ngapain? Bapak nggak mesti jadi ulama, Bapak Ibu nggak mesti jadi kiai bunyai. Nanti orang kalau masuk kubur gak tanya, kamu bunyai nggak, kiai nggak tanya. Pertanyaan kepada kiai dengan insinyur, istri insinyur sama. Man buka, siapa Tuhanmu? Allah. Allah itu tulisan. Bukan. Oke. Saya mau tanya lagi. Dari mana tahu nama Allah? Al-Quran. Emang Al-Quran bisa ngajar, Pak? Dibaca. Bapak baca, siapa yang ngajarin? Coba Quran taruh di gereja. Itu Qurannya bisa ngajar nggak? Bisa ngasih hidayah nggak? Itu bukan Quran, itu mushaf Al-Quran. Apa perbedaan Quran dan mushaf Quran? Kalau Al-Quran, kalam Allah bukan makhluk. Dia di kolbu. Kalau mushaf di lembaran. Kalau Bapak ini makhluk yang punya ruh, ngajinya ke lembaran, turun kelas. Karena Rasulullah turun tidak bawa lembaran. Quran itu baru dibuat di mushaf di zaman Sayyidina Utsman. Di zaman Nabi, Quran dibacakan langsung ditransfer ke kolbu para sahabat. Lewat hafalan dan makna. Lewat apa? Hafalan dan makna. Tapi kalau ngajinya lewat mushaf, itulah banyak hari ini aliran-aliran yang menyimpang. Karena dia mengira sudah kembali kepada kitab Allah dan Rasul, padahal kembalinya ke lembaran. Nabi tidak pernah mengajarkan lembaran itu. Nabi mengajarkan makna yang ada di situ. Jadi kalau Bapak Ibu sebut, baca aja Quran, nggak usah cari guru. Kan gitu ya? Saya mau tanya, ada ayat, ada kiai, ayatnya tertulis di mushaf. Bapak lebih hormat mushaf atau kiai? Lebih hormat lembaran itu atau ini kita hormat, kita sama-sama hormat nih. Lebih hormat lembaran Qurannya atau orang yang paham isi Qurannya? Nyambung sudah. Makanya Quran itu turunnya ala qalbika, begitu Allah mengatakan. Turunnya ke dalam kolbu Muhammad, bukan ke kertas. Bukan kepada kertas. Jadi kenal Allah lewat apa? Lewat siapa? Yang kencang. Bapak Ibu, ini saya lagi bongkar isi kepala dan isi hatinya biar beragamanya pulangnya Rodiah Mardiah.
Jangan kalah sama anak muda ini. Ya, jangan kalah sama kami yang masih muda ini. Guru saya tua-tua Bapak Ibu dan ngajar saya begini. Bapak Ibu kenal Allah dari siapa? Nabi Muhammad. Katanya tadi nggak bisa membayangkan Nabi Muhammad karena belum jumpa. Terus jumpa siapa? Jumpanya ulama. Oke, udah mulai lurus nih. Coba jumpa Nabi enggak, bayangin Allah nggak bisa. Tapi kenal Allah lewat Nabi Muhammad. Jumpa Nabi Muhammad belum. Jumpanya siapa? Sudah tertata belum? Pentingnya guru. Maka jangan macam-macam cari guru. Jangan karena gurunya viral. Jangan karena gurunya dikenal hafiz Quran. Belum tentu dia hafiz Quran beneran. Hafiz Quran sejati itu yang mengerti isi Quran. Itu hafiz Quran sejati. Karena YouTube bisa memutar Quran 30 juz, tapi tidak ada dalilnya YouTube masuk surga. Yang disebut keluarga Allah itu ahlul Quran wa khasatuhu, itu orang yang mengerti isi Quran. Itulah orang yang hafal Quran sebenar-benarnya hafal, bukan apalagi cuma hafal nomor. Ya, saya pernah didebat oleh seorang yang celananya jingkrang, Bapak Ibu. Ya, semoga Bapak Ibu ada di sini yang jingkrang, semoga tersinggung. Dia nanya, Ustaz, katanya ente ini ahli hadis. Hadis ini nomor berapa? Saya bilang, kitab saya cetakan Darul Fikr, enggak, yang berjadul, nggak ada nomornya. Bilang aja ente kalau nggak tahu. Ya udah ditunjukin kitabnya. Kita kasihlah PDF-nya. Nggak percaya dia. Bilang aja ente nggak ngerti hadis. Saya kasih tahu, dulu Imam Bukhari nulis kitab ini, itu nggak ada percetakannya, nggak ada nomornya. Bahkan halamannya nggak ada. Yang ada tuh recto verso. Makanya dulu kalau Quran lama, Bapak Ibu, kalimat ujung terakhir dijadikan awal di atas. Benar nggak? Karena dulu nggak ada halaman. Ya, kembali ke yang tadi. Kalau kenal Allah lewat siapa? Rasul. Tapi jumpa Rasulullah, jumpanya lewat siapa? Lewat ulama. Lewat kiai. Ulama bahasa Arab. Bahasa kitanya apa? Kiai. Kira-kira setan sama kiai senang nggak? Setan sama kiai senang nggak? Nanti musuhnya kiai, kiai juga Bapak Ibu. Musuhnya kiai siapa? Tapi kiai setan. Apa ciri-ciri setan? Tapi jubahnya, sarungnya sarung kiai. Ya. Syaitan itu tugasnya yuqi'a bainakumul adawata wal baghdha. Jadi provokator, orang pecah belah. Di masjid orang udah beramal, dia bikin kacau dengan isu-isu menyalahkan ini, menyalahkan itu. Orang udah nyaman ibadah, dibikin kacau dengan politik. Akhirnya ada yang meninggal, orang nih nggak disolatin masjid itu karena coblosannya beda. Itu kiai setan itu. Karena dia sudah membuat orang berselisih. Dan Syekh Abdul Qadir Jilani pakar setan. Karena setan nyamar jadi Tuhan itu dia tahu. Ini ibu-ibu kalau ada setan nyamar jadi Nabi Muhammad pasti nggak tahu. Percaya-percaya aja kali ya. Ini Syekh Abdul Qadir mengatakan apa? Syaitan bertubuh manusia, bergamiskan kiai lebih bahaya daripada syaitan jin. Syaitan jin nggak kelihatan, paling was-was. Kalau syaitan bertubuh manusia sekarang boleh masuk YouTube dan TikTok. Muat. Kelihatan. Berarti ini ngomongnya apa? Dia kalau berbicara, emosi kita kebakar dan kita mulai membenci orang detik itu. Berarti kita dengerin kiai setan. Nih perhatikan, orang kalau kebakar tenang nggak jiwanya? Nggak tenang jiwanya. Maka Nabi ditanya, hadis ini sering saya sampaikan juga. Ya Rasulullah, man awliyaullah? Wahai baginda, siapakah kekasih wali-wali Allah itu? Nabi nggak jawab, oh, orang tamatan UIN, nggak, tamatan pesantren, nggak, tamatan Madinah, Azhar, nggak. Nabi bilang apa? Man idza ru'u dzukirallah. Orang jika engkau tatap mereka, jika mereka ditatap, diingat, dikenang, dzukirullah. Mengingat, menatap, mengenang mereka, menghantarkan kita ingat kepada Allah. Nah, cari guru begitu Bapak Ibu. Ya.
Ini ciri-ciri guru yang bisa mengenalkan kita kepada Rasulullah. Rasulullah membawa kita berjumpa dengan Allah. Kembali ke surat Ar-Ra'd ayat 28. Ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Asbab memandang Rasul, orang ingat Allah, kenal Allah. Asbab memandang guru, mengingat guru, orang kenal ilmu tentang Rasulullah, ilmu mengenal Allah. Apa kata Imam Qadiyah? Ala bidzikrillah. Ketahuilah zikrullah. Zikrullah itu salah satu nama Rasulullah yang diwariskan kepada guru-guru. Jadi kalau diterjemah gimana? Surah Ar-Ra'd 28 tadi. Ketahuilah hanya dengan mengenal Rasulullah, berkoneksi dengan orang yang terhubung hatinya dengan qalbu Rasulullah, hati jadi tenang. Mau tenang hatinya? Mau tenang jiwanya? Punya guru, punya mursyid. Punya guru, gak hanya cukup guru, mursyid. Apa beda guru dengan mursyid? Kalau guru ya kayak guru di sekolah, guru ngaji, ikra, ya, qiraati, tilawati, itu guru. Tapi kalau mursyid yang mengenalkan kita kepada kesejatian diri, kesejatian diri kita membuat kita kenal kepada Rasulullah SAW, lalu kita dibawa kenal kepada Allah, itu yang disebut mursyid. Bukan orang yang ngajar-ngajarin zikir doang. Kalau zikir, setan 18.000 tahun zikir dipecat di surga. Maka Nabi mengatakan orang sedang zikiran, lagi sholat, dengan orang yang mengenal Allah tidur, lebih afdal yang tidur. Lebih ditakuti setan yang tidur. Kenapa? Kalau yang rajin sholat ini gak ada ilmunya, dia di dalam sholatnya ingat selain Allah. Kalau orang yang tidur ini sebelum tidur dia ingat Allah, dalam tidurnya hatinya terkoneksi dengan Rasulullah, maka sering mimpi ketemu Nabi. Bangun tidur pertama yang dibaca Allah, bukan cari handphone. Ini Bapak Ibu, ini saya khawatir kalau meninggal nyari handphone. Dalam kubur yang cari handphone, nanti ternyata ditegur memukar nakir, bro. Ini alam barzakh, handphonemu sudah nggak ada. Karena bangun mau tidur handphone, bangun tidur handphone, pengajian handphone. Kapan nggak megang handphone? Kita ngobrol nih, ya, kita ngobrol. Bapak pegang handphone, Bapak seneng nggak? Sama barangkali, ya. Nah ini, kita dalam mengaji mengenal Allah aja masih mau diganggu oleh handphone. Mohon maaf Bapak Ibu yang tersinggung ya, tersinggung aja. Ya, tersinggung aja. Saya sering disinggung guru saya dan saya nggak tersinggung. Dan saya paling senang kalau disindir guru saya. Berarti hati kita lagi dibentuk oleh guru kita. Ya. Makanya nggak pernah berhasil kenal Allah. Lagi ngaji aja ingat selain Allah. Maka ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Ketahuilah dengan mengenal Allah, kita nggak bisa ingat Allah lewat tulisan. Ingat Allah lewat Rasulullah. Bapak Ibu tadi saya tanya, ingat nggak Rasulullah? Nggak ada yang ingat sama Rasulullah. Terus lewat siapa? Bapak bilang lewat Quran. Saya tanya Quran sama Mushaf. Ternyata baru tahu, baru sadar hari ini bahwa Quran sama Mushaf beda. Quran sama Mushaf berbeda. Mushaf pertama nyetak itu orang Italia sama orang Jerman, Pak. Saya kebetulan ngajar di kampus S3 IIQ, kita ngajarin tentang orientalisme dan Quran. Kita kaget, percetakan mushaf Quran pertama itu bukan dari orang Islam. Maka Quran kita diobrak-abrik sama orang Jerman itu, dicari kesalahannya. Ini kalau cetakan Quran mah ada kesalahannya, kalau Qurannya nggak ada salah. Jadi kalau orang cari kesalahan cetakan Quran, ada nggak? Tapi kalau Qurannya ada salahnya? Nggak ada salahnya. Nah, berdasarkan itu, jika engkau tidak kenal Allah langsung, nggak bisa ingat Rasulullah langsung, carilah guru yang hatinya nyambung ke gurunya, gurunya nyambung ke gurunya, gurunya nyambung ke Rasulullah SAW. Itu yang disebut bersanad, bersilsilah. Bapak Ibu ini punya silsilah kan, ada jasadnya? Ya betul, jasadnya punya silsilah, tapi silsilah jasad berlakunya hanya di bumi. Di dunia.
Kalau Bapak Ibu ini tidak mengislamkan, tidak mengenalkan Allah kepada keluarga, itu nanti di akhirat gak jumpa. Karena persaudaraannya hanya sampai persaudaraan jasadiah. Itulah yang disebut di dalam Quran, yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa bani. Nanti orang gak hanya lari dari bapak ibunya, pasangannya, nanti ketemu bininya dulu. Aku punya zolim ke dia. Kata istrinya, aku juga zolim ke dia. Ketemu anak, kata anak, aku dulu hak ke bapakku. Kata si bapaknya, waduh, aku dulu kurang kasih sayang kepada anakku. Lari semua. Ketemu saudara, oh kami dulu rebutan warisan. Nanti begitu semua. Yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa bani. Kenapa? Itu hanya saudara jasad, bukan saudara. Maka carilah keluarga rohani. Saya berharap di tahun ke-6 ini, Khairun Nisa, semua yang hadir jadi saudara rohani. Semua yang hadir menjadi saudara rohani. Jasadnya mungkin tidak satu bapak, tapi kolbunya punya satu guru. Amin. Carilah guru di sini yang alim, mengenal Allah, yang tidak mengajarkan kebencian, yang mengajarkan cinta kasih kepada makhluk, yang mengajarkan cinta kepada Rasulullah SAW, yang mengajarkan kelembutan hati kepada seluruh alam semesta. Karena itulah disebutkan di Quran, ya, wabil mu'minina raufur rahim. Rasulullah itu terhadap semua orang beriman sangatlah kasih sayang. Tapi kepada alam, Nabi pakai rahmah. Disebut sayang universal. Kita kalau ada orang jatuh di jalan, kita tanya nggak, kamu muslim nggak? Gitu kan? Kalau ada orang susah, kita nanya nggak, kamu sholat nggak? Nggak perlu. Kalau ada orang susah, ada orang kena musibah, jangan tanya agamanya, tanya hatimu punya rahmah atau tidak. Ya. Kesimpulan sederhananya Bapak Ibu, karena ini pengajian kita baru ketemu sekali. Mohon maaf jika ada yang tersinggung. Ya, ada yang tersinggung Bapak Ibu. Jangan sampai saya melangkah keluar, nanti Bapak Ibu pasti ada yang hatinya nggak enak sama saya. Maafin ya. Satu saja yang saya minta, wahai jiwa yang tenang, cari dulu ilmu menenangkan jiwa. Gimana caranya? Cari guru yang kalau ingat dia, ketemu dia, mendengarkan kalamnya, membuat kita ingat kepada Allah. Maksudnya, jangan cari tenang dulu, cari ingat Allah dulu. Setiap kali majelis dia, kita ingat Allah. Ketika kita dengar kalam dia, kita ingat Allah. Berarti itu guru kita. Itu ayah rohani kita. Ini penutup saya pertanyaannya pernah kita tanyakan 3 atau 4 majelis. Bapak Ibu, kalau sudah sampai di depan pintu surga, langsung masuk nggak? Nggak. Terus ngapain? Hah? Apa? Halo. Udah diizinin masuk nih, langsung masuk nggak? Oke, lagi. Kalau udah dibuka pintu, dipanggil namanya. Bu Endang gitu, Bu Heru, langsung masuk? Langsung masuk. Waduh, benar tapi salah. Iya. Kalau dipanggil nih, suaminya lupa dia, anaknya dia lupa. Kalau saya masih dikasih kesadaran oleh Allah, di saat nanti seandainya, amin ya, kita dibebaskan dari neraka, kita masuk surga, udah di depan, saya ingat semua orang yang ada di sini, insya Allah. Insya, jangan masuk surga sendiri, sepi ntar. Jadi kalau kita mau masuk surga, itu berarti Bapak dapat hak syafaat nanti. Jangan tunggu masuk dulu dari pintu surga kita kemudian minta. Karena ada dalam hadis dikatakan, ada orang udah masuk surga, kesepian dia, teman gue kemana nih? Teman apa kata orang Jawa, temanku loh. Kalau bahasa kasar gaulnya apa? Konco. Oh. Besti. Loh, besti itu bahasa Jawa mana tuh? Jawa Meriki. Jadi ada orang udah masuk surga, luasnya nggak ketulungan. Lalu dia tanya, ya Allah, temanku kemana? Ternyata masuk surga, kita masih ingat teman. Nah, ini dalil saya. Kalau udah depan pintu surga, ingatannya harus cepat-cepat, jangan langsung masuk. Keburu kesepian. Lalu kata Allah, apa kata Allah? Ya udah, carilah temanmu seluas surga.
maka dia dapat izin paspor nembus sorga yang lebih tinggi dari dia. Kalau ke bawah nggak perlu pakai paspor, tapi kalau ke atas harus bawa itu, dan itu isinya nama Rasulullah SAW. Dapat izin dari Allah, ada nama Rasulullah di izinnya itu, maka dia naik ke sorga paling tinggi, dia nyari temannya. Maka jadikan guru sebagai teman, bukan teman besti-bestian, bukan. Disebut suhbah, sohib, sahabat. Kalau sahabat tuh sering jumpa atau tidak? Kalau ketemu sahabat, melaktir ke beban nggak? Tapi kalau temen, mau bayar keluar dulu kita, biar dibayarin. Tapi kalau sohib, enggak, buru-buruan mau bayarin. Itu sohib. Maka Allah mengatakan, lewat lisan Rasulullah, aku ini boleh kamu jadikan sahib dalam safar. Maka diajarkan di dalam doa safar, Allahumma anta sahibu fis safar. Ya Allah, engkaulah sahabatku dalam safar. Orang kalau sahabatnya yang sangat menenangkan, itu nyaman perjalanannya. Jadi jadikan guru sebagai sahabat. Sahabat itu orang yang kita kemudian berkhidmat, saling berkhidmat. Guru berkhidmat ke kita, kita juga khidmat dengan cara yang berbeda. Jadi nanti kalau udah di depan pintu sorga, ini yakin nggak dimasuk sorga? Yakin masuk sorga? Biar masuk sorga gimana caranya? Bebasin dulu nama kita dari neraka. Maka wajib Bapak Ibu, tolong, ini ijazah, tolong baca setiap habis sholat. Mungkin sudah amalkan tapi lupa-lupa. Allahumma ajirni minan nar. Nggak bisa bahasa Arab. Ya Allah, bebaskan namaku, diriku dari neraka. Cukup 3 kali. Kata Imam Ahmad, Nabi bersabda, siapa yang baca ini, syaitan neraka pun doa, ya Allah, itu orang benci sama aku. Tolong hapus nama dia dari daftar namaku, dari daftar pintuku, dihapus nama kita. Insya Allah, nanti kalau sudah depan surga, yang diingat temannya, gurunya, sahabatnya. Jangan kejadian kayak yang tadi. Sudah kemana-mana dia cari, ke surga paling tinggi gak jumpa temannya. Ternyata temannya nyangkut di sirat, belum masuk surga. Ada yang nyangkut, dia jatuh di neraka jahanam. Kalau masuk neraka, wajah teman kita sudah berubah. Bukan wajah ini lagi. Udah gosong, udah hancur. Maka orang itu masuk, katakan, ya Allah, aku gak jumpa temanku, sahabatku di surga. Izinkan aku nyari dia di neraka. Berangkat di neraka. Ketemu nggak? Mukanya udah hancur? Nggak ketemu. Maka balik lagi, ya Allah, aku sudah geledah semua surga, semua neraka, nggak jumpa juga. Karena di neraka semuanya gosong. Mukanya hancur. Lalu kata Allah, oh ya sudah, diberilah orang ini satu ilmu, namanya Mukasyafatul Qulub. Dijadikan judul kitab oleh Imam Ghazali, cuma bukan kitab yang itu yang dikenal hari ini. Mukasyafatul Qulub artinya penyingkapan kolbu, bukan hanya lihat muka. Maka kata Allah Ta'ala, hadis ini Sahih Bukhari Muslim, saya yang sampaikan dari tadi semua hadisnya sahih, ya, nggak ada yang hadis palsu, apalagi yang dongeng, nggak ada ya. Apa kata Allah? Wahai hambaku, akhrij minan nar, keluarkan dari neraka siapapun man kana fi qalbi mithqala dzarratin min iman. Siapa saja yang di kolbunya ada sebiji zarah, sebiji atom, sebiji kuantum iman. Maka dia bawa SK, dia masuk dia ke dalam neraka, dia lihat di kolbunya ada titik-titik nama Allah. Itu nama yang kita baca syahadat dan talqin zikir kepada guru ahli zikir. Yang paling kencang nurnya, yang mengenal Allah, tidak hanya talqin baiat kepada seorang syekh, tapi dia belajar tentang rahasia nama Allah, Asmaul Husna 99. Semakin banyak pengetahuannya tentang nama Allah, sifat Allah, kalbunya semakin kencang. Itu paling gampang, diambil, sampai kemudian kosong, nggak ada lagi ahli neraka yang orangnya punya iman. Yang di neraka saudaranya orang-orang kufar dan syaitan, ya. Itu artinya apa Bapak Ibu? Persaudaraan yang berlaku nanti itu persaudaraan rohani. Maka siapapun di kolbunya ada iman, itu saudara kita. Walaupun pagi ini, siang ini kita jumpa sekali, wajah jumpa sekali, insya Allah kalau di kolbunya ada nur iman, kita saudara.
Walaupun umur saya umur anak bapak ya, betul? Betul nggak? Tapi ruh kita sama-sama tua, Pak. Ruh kita dulu sama-sama dihembuskan oleh Allah. Perbedaannya nanti adalah wawasan rohaninya. Barangkali itu yang saya sampaikan, kesimpulannya sederhana, supaya majelis ini mumpung baru 6 tahun, carilah jalan untuk menenangkan jiwa, dan ketenangan jiwa hanya dengan satu hal, yaitu mengenal Allah, mengingat Allah, dan mengenal Allah mustahil tanpa kenal Rasul, kenal Rasul mustahil tanpa kenal guru. Ya, maka carilah guru, carilah syekh, carilah kiai yang dapat membimbing dengan baik. Ya, barangkali itu Bapak Ibu sudah cukup ya. Ya, semoga hatinya tersinggung, semua perasaannya terguncang. Aku ngaji selama ini kok nggak yang nyari guru yang menghantarkan kepada langsung ya. Jadi sudah cukup barangkali cari gurunya, cari guru yang serius kalian. Saya tutup dengan lafaz yang ada di surat Muhammad. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Allah tidak berfirman, katakanlah la ilaha illallah. Bacalah wirid la ilaha illallah, bukan. Fa'lam, berilmulah, ketahuilah ilmu tentang la ilaha illallah. Kalau membaca, kita tidur, kita makan, lidah kita nggak bisa baca. Kalau stroke nggak bisa baca. Tapi kalau ilmu, Bapak Ibu mohon maaf, pahit-pahit nanti ada yang stroke. Lagi tidur, la ilaha illallahnya aktif di kolbu. Ya, insya Allah. Barangkali itu ya yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Habis ini kami mohon pamit juga ke, ada yang mau disurvei ke Solo ya. Sore 5:30 balik ke Jakarta tapi dari Solo. Ya, insya Allah di lain waktu kita jumpa lagi kalau ruh kita masih diizinkan berkenalan. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.